Oh, berarti lo lah termasuk orang-orang yang membuat musik-musik sesat itu. Iya. Lebih Tuh, itu tepatnya. yang nonton tuh ini nih, yang dulu membuat musik-musik ya Blackboard terkenal memang musik-musik Ya, dugem lah, bukan musik sesat ya. Sorry, lebih kurang alat. tepatnya kalau itu sih buat lagu itu kan kerja misalnya satu album bisa buat berapa bulan misalnya seperti itu. Ya lain sama orang kantor atau kan pasti ya. Nah, tetap harus ke kantor. Oh, iya. Yang membedakan adalah kalau orang kantoran sama freelance itu seperti kelihatan orang nganggur. Iya. Kalau orang kantoran tuh Kan orang nganggur doang kalau orang freelance seperti itu. Gue anggapan orang tuh ya. Mungkin seperti orang miara tuyul sama iya. malamnya baby ngepet. Iya. Orang di rumah mulu, temen kok hartanya nambah terus ya. Sedangkan ya yang tiap hari dari pagi ya kan pulang malam begitu aja. Kalau kata belanja ke warung atau kemana orang ya jangan menggandakan duit. Gitu. Iya. Apa kabar, Dung? Baik. Saya serius biasa wae. Baik kan. Santai wae ngopi belum, Mak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Apa kegiatan sekarang nih? Masih bantu salah satu post production Oke. Bergerak di bidang apa itu? desain grafis. Desain grafis. Desain grafis. Oh, lebih cetak dan lain-lain gitu ya. Iya, desain dan printing. Desain dan printing ya. Itu lumayan lah orderannya ya. Alhamdulillah. Lama situ? Baru. Ada setahun lebih. Lebih dari setahun. Gimana dunia pekerjaannya? Ya dunia desain seperti apa itu? Ya cuma buat ini aja, buat desain, Iya. buat company, buat UMKM bisa, buat macam-macam cetak-cetakan, desain cetak biasa ya bisa. Kalau secara teknis standar lah ya. Standar cetakan. Tapi kan yang menarik itu kan adalah bagaimana kita menghadapi klien dan menghadapi komplainan. Biasanya seru-seru kan seperti itu tuh. Biasanya kan kayak gitu tuh. Kalau teknisnya biasa lah, dunia kreativitas dan industri ya kan sama lah. Nah, tantangan tersendiri di industri seperti itu bagaimana di pekerjaan yang sekarang? Pada saat menghadapi klien dan klien itu sebenarnya ada di dalam perusahaan ini sudah ada tim yang sebenarnya sudah ada staf ahlinya. Itu sebenarnya tantangan banget. Tantangannya seperti apa? Sebenarnya mereka tahu. Dalam artian tahunya? Ya tahu, karena memang mereka tidak punya sumber daya manusianya untuk nge-create project tersebut, ya mereka pasti eksternal. Tapi secara pekerjaan mereka mengerti gitu ya. Paling tidak mengerti. Jadi ibaratnya nggak bisa dibohongin ya. Ya misalnya begini, kadang kita sudah nge-set apa, sudah kita sama-sama discuss mateng, justru mereka yang punya ide. Mau nggak mau harus revisi dong. Oh, sangat benar, benar itu. Jadi mereka ngerjain punya mereka tuh pada proyek mereka tuh revisi bisa lebih dari 10 kali gitu. Tapi namanya klien mau nggak mau ya harus diikutin ya. Oh, seru juga tuh ya. Berarti biar bisa dibilang hampir sama dengan dunia konten lah ya, gitu. Benar. Kan, atau industri video gitu. Karena kalau kita sedang membuat satu video klien apapun itu bentuknya ya, revisi itu memang jadi jadi momok tersendiri gitu di pekerjaan seperti ini gitu. Nah terus keluarga kebanyakan tinggal di mana, Bud? Keluarga seluruh Nusantara kalau saya. Ada ya? Ada. Udah anggap saudara ya. Berarti sekarang anak 3. Iya. Anak 3. Istri 3. Istri 1 masih. Iya kan? Bagus. Iya bagus. Ya nggak apa-apa juga kan. Iya. Ngompa ya kan sah-sah aja ya kan. Iya. Ya nggak apa-apa. Tapi istri saya 1 loh ya. Nah,
di tengah-tengah kehidupan sekarang ini dengan anak 3 tadi ya. Ya. Itu bagaimana tuh memaintain antara pekerjaan dan keluarga? Apalagi di advertising bisa dibilang grafis kayak gitu kan waktunya kan ini ya nggak ada waktu ya bisa dibilang ya. Ya. Tapi bagaimana? Ya standar aja kalau pada saat libur ya pasti waktunya buat anak sama keluarga itu aja sih, nggak ada yang spesial banget yang harus kayak apa gitu, nggak. Kirain gitu. Ya kadang kan anak tuh pada saat kita pulang ke kerja pun mereka belum tidur juga, masih bisa ada waktu main ya. Memang menunggu ya, nunggu. Nyampe rata-rata anak kecil gitu ya. Ya bisa nemenin mereka belajar juga masih, alhamdulillah. Nggak ada yang dibilang waktunya nggak ada buat keluarga tuh nggak juga. Pasti ada ya. Walaupun cuma 5 menit 10 menit ya gitu ya. Sekarang kan masih bisa, kita kan bisa kontak-kontak lewat WA atau apa kan masih. Gitu. Nggak terlalu ya bilang Terlalu sibuk atau nggak so sibuk juga lah. Berarti orang-orang yang suka mengatakan terlalu sibuk di luar itu mungkin dia sibuk dengan yang lain mungkin. Nah, itu dia. Kalau pada saat kenyataannya nggak juga ya, masih ada waktu lah buat keluarga ya. Mungkin agak so sibuk aja. Iya. Tuh, dengerin tuh yang itu so sibuk tuh. Berarti ada sibuknya di luar tuh. Aduh. Paling sesibuk-sibuknya ya masih bisa lah. Ya, even cuma 1-3 menit telepon atau anak telepon atau istri telepon masih bisa, nggak seperti kayak harus kita fokus banget di kerja atau apa. Masih ada spare time lah buat telepon anak istri masih lah. Bagi dengan teknologi sekarang ya nggak susah ya. Benar juga. Tapi asli Jakarta, Bud? Jakarta. Saya Jakarta. Asli Jakarta. Tinggal di mana dulu, Bud? Saya tinggal di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Dulu tuh dari mana? Di Penggilingan. Penggilingan Pondokopi. Itu identik dengan daerah pemancingan itu. Ya. Paling besar tuh di tengah-tengah itu tuh. Daerah Penggilingan. Berarti lahir Jakarta, sekolah, kuliah di Jakarta. Jakarta. Kuliah di mana dulu? Di Interstudy. Interstudy di? Yang di Tendean. Ngambil ekonomi saya. Ekonomi. Dari sana, dari kuliah langsung kerja di percetakan Serang? Enggak. Oh, kerja di mana sebelumnya? Awal malah saya ini dari apa ya? Kalau dulu tuh helper kayak kafe, restoran, gitu. F&B gitu. F&B tepat. F&B. Buat F&B Bridge. Ya dari situ mulai itu tahun 2003 mulai coba main di audio. Di audio tuh remix ya, tempatnya remix di salah satu pos produksi musik gitu bisa dibilang ya. Tapi musik remix. Jadi remix itu kita nih di bawahnya major label. Kalau dulu mungkin kalau yang udah tahun 2000 ke atas ya Bu. Kayak yang kenal Blackboard. Ya Blackboard emang tempat produksi musik dugem lah kalau kita dulu bilangnya gitu. Oh, berarti lo lah termasuk orang-orang yang membuat musik sesat itu. Tuh yang nonton tuh ini nih yang dulu membuat musik ya Blackboard terkenal memang musik dugem lah, bukan musik sesat ya. Lebih tepatnya kalau itu sih Pantura dulu ya, Pantura. Musik Pantura. Kumpul remix itu. Pantura Tapi itu izin nggak sih sama yang punya lagu originalnya nggak sih? Kan di publishnya kan sudah ada yang ngurus. Kita yang penting dapat order, jual putus, ya sudah itu aja. Oh ya, lo hanya cuma ini yang memproduksi ya? Iya, produce sampai selesai jadi lagu ya lempar ke mereka aja. Kadang juga kan. Berapa lama kemarin di industri itu, Bud? 2003, terakhir 2010 ya. 7 tahun ya? 7 tahun. Ya itu namanya kerja di hobi kalau bukannya. Memang hobinya di sana. Di luar itu kan pasti nggak mungkin nota di pekerjaan itu.
Ya pasti ada ya, di dunia yang kayak gitu kan bisa jual beli atau apa, jual beli bukan jual beli yang lain loh, jual beli kayak alat-alat musik atau apa gitu. Iya, antara teman-teman komunitas gitu ya. Hardware kan. Iya. Berarti setelah memproduksi itu jualnya dalam bentuk kaset atau perform? Maksudnya dibikin musiknya, terus perform kayak DJ audio, kayak gitu. Audio aja kita jual ke label. Ke klub gitu. Nah, Oh, kalau jualnya audio tuh bentuk ke fisik label gitu ya? tuh ada bentuk yang audio aja. Iya, bentuk fisik berarti ya? Kalau dulu mungkin lebih ke CD ya. Iya. Lebih ke CD. Iya. Tapi kita file audionya aja. Bukan performer berarti ya? Bukan perform, beda. Oh, tapi secara produksi sama kayak yang dilakukan DJ itu. Secara pembuatannya beda lagi. Apanya nih kalau lagunya? Pembuatan musiknya. Pembuatan musiknya. Kalau musiknya ya pasti buat, ada beberapa yang buat yang perform DJ ya, emang satu memang, yang satu lagi yang pasti buat ini, buat apa? Buat khusus label. Ada dibedakan. Teman-teman yang nonton nih ternyata si Idung ini pelaku musik-musik di industri musik-musik remix di Indonesia. Kata beliau lah pelakunya. Selama ini kita waktu sekolah sering dengar tuh kan di klub-klub atau yang di daerah-daerah tuh biasanya tuh angkot tuh ya kan, habis kota nah ini nih. Ternyata beliau nih, kita ketemu nih sama orangnya. Keren juga sih Bud, ya kan? Maksudnya secara pengalaman untuk profesinya gitu kan ya, mengerjakan apalagi khususnya di bidang entertainment kan tidak membosankan dan seru gitu kan, walaupun memang banyak positif dan negatifnya gitu, baik pandangan ataupun yang dijalankan gitu. Nah cuman itu kan lumayan tuh 7 tahun ya dulu ya. Terus kenapa tiba-tiba beralih ke percetakan? Selama 2003 sampai 2010 tuh, selama kita kan kerja di hobi nih. Pekerjaan yang bisa dilakukan di luar dari jam kerja masih bisa. Setelah ngantor atau apa kan masih bisa bikin lagu, bikin apa. Ya seperti itu. Paling kadang juga kalau misalnya ada waktu buat event atau apa, ya kadang juga ikut kompo jadi line up-nya event atau apa kayak gitu. Oh, sampingan nge-DJ tadi, tapi maksudnya musiknya masih tetap jalanin walaupun kerjanya udah beda. Oh, oke. Tapi nggak mesti lagu pantura juga. Iya, pokoknya udah jadi, ya udah ini udah jadi sampingan lah ya. Iya. Itu kan berarti kan identik dunia malam, Bud. Secara nggak langsung. Benar. Karena kan ya musik remix identiknya seperti apa sih? Apalagi di era tahun 2000 kan masih lah klub segala macam itu masih lekat dengan musik remix gitu kan. Iya. Nah, itu ada kekhawatiran sendiri nggak saat itu? Kekhawatiran untuk? Ya menjalankan itu. Karena kan kita tahu dunia godaannya kan seperti apa, kita tahu kan. Kalau di studio emang nggak ada godaannya. Bukan, maksud saya pas di klub itu. Ya, kalau berangkat ke klub terus kita memang ada kontrak kerja, kita mikirin kalau kita cuma perform doang ya aman. Oh, kalau masalah kecuali yang lain-lainnya ya masing-masing kayak gitu ya. Kalau kecuali memang mereka memang mau di luar dari pekerjaan mereka ya tuh silakan ya aja masing-masing ya. Dan lu bukan di wilayah itu ya? Hampir nggak ada. Nggak. Berarti bisa dibilang clean ya? Alhamdulillah clean. Oke, itu akhirnya jadi sampingan. Sampai sekarang? Sudah enggak. 2010 saya tuh udah hampir nggak pernah ke situ. Kenapa, Bud? Karena kan saya tuh udah dirintis, apalagi hobi ya. Pekerjaan, maksudnya suatu pekerjaan yang memang dasarnya karena hobi yang menghasilkan. Kan itu kan susah tuh, ya kan? Apalagi sudah dirintis dari nol, bisa dibilang kayak gitu kan, sampai jadi yang menghasilkan lah. Nah, terus kenapa ditinggal begitu saja? Jenuh. Oh, oke. Ada kadang tuh saat gini ngibur orang tuh belum tentu kita terhibur juga. Oh iya, betul. Setuju gue. Kenapa tuh bisa begitu? Tapi enggak sih kalau saya. Kan bisa tuh kita cari hiburan lain gitu. Kalau saya sih pas mau berhenti aja udah. Gue udah capek nih ya. Udah capek kayaknya mau yang dunia yang di bidang lain atau apa.
Tapi kan sayang juga ya, kita ini juga kan sekolah gitu, sekolah apa nggak coba untuk kerintis yang lain atau apa gitu. Itu aja sih, kerintis lain dalam artian yang nggak mesti yang harus di apa namanya di fak kita di apa atau di akademis kita. Dan ya banyak hal yang bisa dikerjakan selain di dunia malam juga kok. Itu aja sih. Ya hebat tuh, mencari peruntungan baru lah ya, bisa dibilang ya. Tapi nggak gampang juga untuk bisa lepas begitu aja dari dunia malam tuh, nggak sampai 2016 pun saya masih suka dipanggil untuk komunitas lagu komunitas Hindi buat event-event mereka, yang event reguler mereka, kadang yang event-event besarnya paling yang event-event tahun baru gitu. Itu juga komunitas untuk komunitas kecil aja, komunitas Hindi atau ekspatriat yang lain. Kadang yang ikut mereka, kadang nggak perform, ya bantu mereka untuk cari peralatan buat mereka, perlengkapan buat mereka, itu aja. Ya betul Mas, lebih skupnya lebih kecil lagi gitu ya, bantu teman aja. Ya lama-lama kan lenyap, kecil lenyap. Tapi enggak sih, kalau nyap sih enggak, karena sesuatu yang dasarnya hobi dan apalagi kita masih berhubungan dengan komunitas itu juga tetap akan kembali lagi walaupun tidak sebesar dulu gitu. Saya juga mengalami hal seperti itu. Dan terbukti ya balik lagi walaupun ruang lingkupnya kita yang batasin sih gitu kan. Suatu profesi walaupun itu dasar juga hobi, memang ada titik jenuhnya sebenarnya kan. Nah, memang hampir semua orang tuh mengalami itu dan memang sebenarnya bukan keluar dari zona itu, tapi memang harus turun dulu atau istirahat gitu. Istirahat sebentar dengan dunia itu, dan itu bisa kembali lagi walaupun memang sudah dibawa lagi gitu. Dan ya manusia kan punya batas maksimal manusia itu kan. Jadi nggak bisa kita geber mesin pun begitu kan. Kita geber juga ya performanya juga lama-lama kan turun. Benar. Gitu loh. Nah, apalagi kita manusia yang punya banyak masalah, yang diberikan Allah banyak masalah gitu. Jadi wajar-wajar aja itu. Yang penting kan tidak keluar pada zona yang sebenarnya gitu kan. Nah setelah dulu pernah ngalamin? Sering. Dan pernah juga gitu loh. Pernah juga di titik-titik seperti itu pernah gitu. Apalagi di dunia pekerjaan, di dunia hobi pun gitu, yang kita suka tapi walaupun tidak menghasilkan gitu. Ada titik-titik yang memang seperti itu. Akhirnya entah kenapa ya kita bisa balik lagi gitu loh. Bahkan entah kenapa jauh lebih mateng gitu. Jauh lebih mateng dibanding kita yang dulu yang lagi getol-getol itu ya kan. Itu fase-fasenya gimana? Fase apa tuh? Fase pada saat mulai berasanya tuh. Terasanya. Awalnya yang... Ya, pada dasarnya kan memang ada setiap manusia itu kan dia punya target ya. Gitu. Ada limit yang tadi saya bilang, ada limitnya, walaupun kita tidak kita ukur, batas itu kita kayak ukur nih, tapi ada memang saya maunya di dunia seperti ini sampai saya seperti ini gitu. Nah setelah kita nyampe di titik itu, kadang-kadang kita juga kita di atas ini, terus kita bingung nih mau ngapain lagi karena kita udah di topnya nih gitu kan, pencapaiannya. Nah itu yang memang kita harus istirahat dulu gitu loh, istirahat dulu sampai masanya, sampai waktunya, nah kita bisa bergerak lagi. Kalau sekarang lebih santai gitu, dan lebih menikmati dan bersyukur aja gitu, walaupun hasilnya tidak seberapa gitu. Itu terjadinya juga bukan. Maklum guys, namanya studio kita nih di rumah ini, terus suka lewat anak kecil, kadang jualan. Oke lanjut Bud. Sponsor ya. Itu nggak apa-apa, nanti masukin aja. Ya, sponsor dari tukang sayur. Sayur atau apa yang nggak apa-apa. Oke lanjut Bud. Oke. Ya kalau bilang mempersiapkan diri untuk keluar dari dunia kayak gini ya nggak juga. Pada saat itu memang berasa kita bosan aja. Bosan. Kayaknya gue harus ke
dunia lain, maksudnya bukan dunia lain tuh dunia goib. Dunia goib. Dunia goib lagi. Enggak, gitu maksudnya ya di bidang lain kayak gua pengen banget ya. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau mau pindah ke, Jangan juga. ke dunia goib ya kan. Udah bosan ya kan di alam dunia ini. Kayak asik ya orang tuh berangkat pagi gitu. Pulang jam. Oh teratur, Iya, teratur. Bisa pengen ngomong teratur. juga asik, gitu. Iya sih. Iya. Sedangkan industri kreatif itu memang nggak ada waktu sih memang, ya kan. Iya. Kalau kayak gitu kayak kelihatan apa ya? Kayak orang kantoran kan. Padahal dulu kita juga orang kantoran, nggak disadarin aja. Cuman pola kerjanya aja ya kan. Iya. Kayak orang kalau tetangga lihat kayaknya enak gitu keluar pergi ya. Pagi pulang sore ya paling enggak Angkat aja kalau malamnya nggak itu apa-apa. enggak Siapa tuh? tangga. Oh, oke. Ya pengen dilihat kayak apa ya, pengen diminta apa namanya, pengen dilihat image ini orang kerja aja udah gitu. Tapi sebenarnya saya penghasilan sih ya sama aja, nggak mungkin nggak sama gitu. Malah lebih gede yang pertama lah Iya ya. bisa jadi begitu, tapi kan kalau di kerja yang seperti freelance buat lagu itu kan kerja misalnya satu album bisa buat berapa bulan misalnya seperti itu ya, lain sama orang kantor atau kan pasti udah Tetap harus ke kantor. Oh, iya. Yang membedakan adalah kalau orang kantoran sama freelance itu seperti kelihatan orang nganggur. Iya. Kalau orang kantoran tuh kan orang nganggur doang, kalau orang freelance seperti itu gue anggapan orang tuh ya mungkin seperti orang miara tuyul sama iya. malamnya baby ngepet kan. Iya. Orang di rumah mulu temen kok hartanya nambah terus ya. Sedangkan ya yang tiap hari dari pagi ya kan pulang malam begitu aja. Kalau kadang belanja ke warung atau kemana orang ya jangan menggandakan duit. Iya. Tapi memang banyak fenomena seperti itu gitu loh. Di sekitar kita yang menilai orang freelance itu ini orang kok kayak orang nggak kerja, padahal mereka nggak tahu ya income kita seperti apa gitu ya. Memang begitu kalau orang freelance itu kelihatan baik kayak nggak kerja, cuma sekalinya kerja income mereka tuh bisa untuk berapa bulan, itu bahkan 1 tahun gitu. Nah itu bagaimana mereka memanage uangnya. Beda dengan orang-orang yang kerja penghasilan bulanan, ya dia tiap bulan jelas dapatnya berapa gitu. Itu aja sih gitu yang membedakannya. Kalau masalah penghasilan susul lah ya, ada besar ada kecil mas susul. Bagaimana kita mengaturnya sendiri gitu kan ya. Nah terus kalau tentang kehidupan sendiri Bud? Nggak ada yang spesial. Gak ada yang spesial? Oke. Kenapa? Lu bisa bilang gak ada yang spesial? Ya, nggak ada yang spesial, biasa aja. Kayak orang-orang Pada umumnya gitu. Pada umumnya aja. Cuma kalau menurut gue sih spesial dalam artian karena tidak banyak orang bisa keluar dari zona nyaman dan memulai kehidupan baru tuh dari awal tuh nggak semua orang. Nah itu kan salah satu pengalaman hidup yang ya nggak semua orang juga berani keluar dari zona nyaman maksudnya. Iya ya dari dunia nyaman ya, kita balik lagi yang tadi ya, dunia pekerjaan yang hobi yang menghasilkan kan. Nah itu kan zona nyaman yang sebenarnya ya sudah hobi dan menghasilkan, nyaman sekali kan sebenarnya itu. Tapi memutuskan untuk keluar dari sana gitu, bahkan bekerja di bidang yang memang bukan bidangnya ya kan. Ya itu kan pengalaman hidup ya kan, dan itu spesial karena kenapa? Tidak semua orang berani untuk mengambil keputusan seperti itu. Tidak semua orang berani karena kenapa? Mereka pasti berpikir nih kalau gue ngambil ini gimana besok kayak bini gue, anak gue makan nggak atau apa segala macam gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang seperti lo Bud misalnya gitu berani seperti itu, gue yakin lah ada Allah yang bisa ngasih gue makan gitu kan. Jadi, nah itulah salah satu bentuk keyakinan kita terhadap sang pencipta, kuat atau tidaknya gitu. Ya, aman dia ini. Aman dia ini. Nah itu spesial, itu bukan suatu hal yang tidak menarik, sangat menarik karena tidak semua orang berani gitu. Nah keberanian itu timbul dari hati kan, yakin akan kebesaran Allah, bisa ngasih rezeki kita melalui pintu manapun, insya Allah kita masih bisa hidup. Tapi ini bukan konten religi ya, ini konten jangan kita jadi konten religi kan repot kan. Ya kadang-kadang memang di konten ini ada selipan-selipannya dikit-dikit gitu. Iya, okay. Itu tapi umum sih, itu umum aja, maksudnya
kita tidak bisa melepaskan hal itu gitu dalam kehidupan. Gitu. Makanya udah pakai baju koko sama sarungan. Baru sadar. Oh iya. Banyak lagi. Ini kan lebih jelas. Nah, dari keluarga anak berapa, Bud? Saya anak berapa ya? Banyak. Bapak saya punya anak 6. 6. Saya Lo anak ke 6, ya, bungsu? Enggak, kalau saya mungkin anak mungkin lagi kalau saya ini anak 6 dari 7 bersaudara. 6 sudah 7 bersaudara. Semuanya di Jakarta. Enggak. Ada yang di Palembang ada, di Jakarta ada, di Bekasi ada, Makassar ada, di Jogja ada. Udah nyebar lah ya, Karena merantau ya. Keluarga besar ya. Tapi pernah merantau sebelumnya, Bud? Oh, sangat. Ya. Karena dari keluar sekolah ya pasti gitu. Bukan Merantau? Merantau, sudah merantau. Dari berberapa? Ya masih belasan tahun ya sudah. Sudah merantau? Sudah merantau. Wah, tuh. Nah, jiwa-jiwa merantau juga beda loh. Iya. Jiwa merantau itu. Terus kenapa memutuskan kembali ke Jakarta, Bud? Memutuskan kembali ke Jakarta. Gak ke Jakarta juga, kita kan di Bekasi. Ibaratnya Jakarta lah, dekat kan? Iya. Dekat. Kalau kita bilang Jabodetabek boleh lah. Iya. Kita juga bingung juga kalau ke Jakarta. Ya kenapa balik lagi, Bud? Ya pengen balik aja. Karena apa ya? Dibilang kenapanya ya memang Apa yang dirasain nggak dapet? apa itu? Apa yang dicari di rantau itu nggak dapet gitu? Nggak Agar juga. balik. Nggak juga ya. Di rantau juga kan. Kita di rantau kan bukan kayak orang yang mempersiapkan diri di sana langsung kerja atau apa, jarang. Kecuali kalau memang pada saat dulu di apa ya di DJ atau apa ya kemarin ya memang karena bentuknya pekerjaan. Kalau rantau ya benar-benar rantau, kita ke sana tanpa pekerjaan atau apa ya, Malah mencari pekerjaan ya. mencari pekerjaan, jadi itu namanya rantau kan. Kalau orang sudah ada di sana sudah ada pekerjaan, apa bisa dinamain apa? Pindah kota Pindah namanya. kota doang. Pindah kota. Pindah keluar kota itu. Iya, itu namanya udah tugas dari ini kan, Dari kantor. kantornya. Ya. Model pakaian di badan ya. Model pakaian di badan sama modal nekat. Iya, itu bisa paling enggak ya duit juga pastinya. Tapi ada beberapa orang mereka benar-benar modal nekat, Bud. Banyak. Banyak yang mereka sampai ya udah ngamen atau apapun yang bisa mereka cari di jalanan, bisa cari duit. Banyak atau public figure juga banyak banget yang kayak gitu-gitu. Banyak deh contoh-contohnya. Itu survival semua kalau menurut saya gitu kan. Survival semua. Ya, memang kita di set ya jadi survivor, bukannya kayak jadi pekerja atau apa. Kalau Pada dasar hukumnya manusia ini ya. Kan kalau kita harus jadi pekerja ya gimana kalau pekerja doang, belum tentu pekerjaan itu pernah bisa kita apa namanya, bisa kita jalanin, kita bisa pegang, belum tentu juga. Iya. Kalau survivor kan Apapun dilakukan. Yang penting hidup. Iya. Setuju gua. Asal jangan Maling. maling. Oke, Bud. Thank you udah ngobrol-ngobrol hari ini. Oh ya, sebelum sapa lu dong nih buat penonton Teddy Project. Ya, gimana? Sapa aja biasa kayak ngapa orang. Halo, apa kabar? Halo, Ini Teddy Project. Ini channel Teddy Project. Di kontennya jangan lupa tonton, support, subscribe ya. Subscribe. Oke. Teddy Project sukses. Oke, Bud. Thank you, Bud ya. Udah datang sini, udah ngobrol-ngobrol, udah berbagi ke pengalaman hidup dan lain-lainnya ke teman-teman yang nonton di channel ini. Mudah-mudahan ada waktu main lagi sini ya, ngobrol lagi aja ya. Siap. Mungkin lebih in-depth lagi atau apalah, lebih nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. See you, bye-bye. Siap. Sip. Thank you, Bud.